Santunan kecelakaan, mudah dan cepat, Jasara Harja. Pak Rifan, jadi tadi ketika pakai helm yang Pak Rifan kasih, tingkat kegantengannya naik 75%. Wow, naik. Kok nggak ada tepuk tangannya nih, tingkat kegantengannya tambah naik ganteng 75% loh. Iya, tambah Ternyata ganteng. tambah ganteng nggak? Oh. Oh, makanya ditutupin tambah ganteng. Terus nganggo helm, nganggo visor, terus raine ditutupi. Ganteng banget sampean itu. Tambah ganteng Tambah ya. Oh, ganteng. pokoknya helmnya ini kunci ganteng ya. Kalau mau dilirik cewek-cewek pakai helmnya. Anu teman-teman Eric King mah orang dong numpak mobil. Enggak STNK, ada yang mau, oh ada, sudah perwakilan. Wah alhamdulillah udah dapat. Jadi tadi katanya ada yang minta foto bareng Pak, yang bawa motor ditaruh di depan kan, pengen minta foto iya. bareng gitu. Nanti kita buat acara di motor ya. Oke. Sip. Jadi tadi gimana nih Pak Rifan, udah ditunjukin STNK-nya kan tadi Sudah. ada SW. Nah, Ternyata sekarang SW sekarang Jasara namanya Harja tuh ya? SB Jasara Harja. Jadi dulu SB DKLJ, jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya. Nah sekarang ini itulah yang mengcover asuransi atau mengcover santunan kalau terjadi kecelakaan. Jadi maka tadi mohon maaf yang bayar pajak otomatis membayar SW dapat helm. Tapi kan saya lihat wajahnya nggak tega tadi ya, melas gitu. Melas. Nggak bercanda. Artinya untuk mengingatkan. Apalagi sekarang kan program pemutihan. Nah ini balik nama, ini di Jogja DIY ini balik nama mau digratiskan. Oh wow, ini yang kita Kapan Pak tunggu-tunggu. Triadi ya? Kapan Pak? Kapan? Kok akhir Akhir tahun tahun kesuwen ya? ya akhir tahun. Selak ngelak, suruh cepat 1 Agustus gitu ya. Masih. Amin, amin. Amin ya, kita Nah, doakan ya. jadi gini, memang ini ada satu program yang kan belum pernah. Dan ini Jasara Harja lah yang memberikan insight. Gitu bahwa kenapa balik nama tuh harus dikenain biaya. Gitu. Apalagi balik nama ini kan sudah bayar pajak dari sebelumnya. Dan kita sepakat kemarin semua kepala Bapenda maupun polisian membuat kebijakan bahwa balik nama itu dihapuskan. Bahkan sekarang kedua juga progresif. Progresif itu kan juga memberatkan masyarakat kalau kendaraannya lebih dari 3, 2 dan sebagainya. Tapi ini juga dalam wacana. Tapi balik nama gratis itu sudah dalam keputusan. Sekarang udah 11 provinsi dan berikutnya ditambah DIY. Kita tunggu ya. Wow, tepuk tangan Udah nggak ada dong. denda, termasuk balik nama gratis. Segera balik nama, biar tanggung jawabnya ada di kita. Bener. Iya, ini adalah sebenarnya kita yang tunggu-tunggu Pak, karena kemarin lihat provinsi DIY itu nggak ada, terus pada galau, sedih gitu kan. Jangan sedih ya setelah ini ya. Oke, dan tadi kan sumber-sumbernya kita sudah tahu ya begitu. Kemudian untuk pengutipannya sendiri ini bagaimana Pak Rifan? Ya pengutipnya sekaligus, jadi kalau waktu membayar STNK, otomatis langsung ada di dalamnya. Wow. Jadi ini- pajak kendaraan itu pada waktu perpanjangan STNK, pajak kendaraan, Anda kalau terlambat kena denda gitu. Di situnya ada sumbangan wajib Jasara Harja, otomatis sudah membayarkan kalau di industri asuransi disebut premi. Tetapi dalam undang-undangnya adalah sumbangan wajib. Kenapa? Karena disebut sumbangan wajib, karena ini wajib bagi pemilik kendaraan agar mendapatkan jaminan sosial asuransi pada saat terdapat kecelakaan. Nah. Itulah Jasara Harja yang melakukan. Jadi itu salah satu manfaat yang kita dapatkan ya, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan apa saja nih Pak? Ya, jadi yang pertama dalam santunan ini adalah tadi saya bilang kalau 11 menit 12 detik itu kemudian dilayani di rumah sakit, langsung mendapatkan perawatan, penanganan langsung. Dan batas maksimalnya adalah 20 juta. Lalu bagaimana kalau lebih? Inilah transformasi yang udah terjadi saat ini, sehingga Anda juga tolong pastikan Anda punya BPJS. Jadi kalau lebih, dia langsung top up-nya adalah ke BPJS. Nah, BPJS ini kan sekarang menjadi wajib kan? Bahkan nanti di STNK juga diwajibkan BPJS dan sebagainya. Dan kemudian kalau meninggal dunia adalah 50 juta ke ahli waris. Nah 50 juta ini langsung dibayarkan, nggak ada biaya apapun, nggak ada. Jadi saya pastikan bahwa transformasi ini dilakukan semua digital, dilakukan sistem gitu ya, nggak ada intervensi dan kami yakini gitu bahwa seluruh insan Jasara Harja tidak akan bermain di dalam pembayaran santunan. Semua adalah haknya masyarakat. Rumah sakit dibayar ke rumah sakit, masyarakat dibayar ke rekening. Dan rekening ini kemudian nggak ada yang tunai lagi. Jadi kalau ada yang bilang santunan tunai,
hati-hati. Nggak ada. Semua santunan harus ke rekening ahli waris. Yang dibuktikan, ya tadi ahli waris, dengan kakak dan sebagainya. Jadi itu yang penting diketahui. Jadi tidak ada yang namanya santunan bisa tunai. Bahkan untuk kecelakaan-kecelakaan yang misalkan yang tertunda gitu ya kan dilaporkan, segera laporkan laporan kepolisiannya dan kemudian Anda bisa datang ke jasa raharja. Berikan dokumennya, laporan kecelakaannya, sudah ditunggu. Kita akan proses dan sampai hari ini paling average-nya adalah 1 hari 3 jam. 3 jam 10 menit gitu. Jadi di bawah 2 kali 24 jam. Tetapi dalam beberapa kecelakaan yang langsung bisa diidentifikasi dengan cepat, rata-rata di bawah 24 jam. Jadi gampang kan? Ya, tapi jangan berharap. Mending kita selamat, mending kita tetap utuh, berkendara, dan kita sadarkan. Nah ini saya cerita sedikit ini. Kadang-kadang anak motor ini kan kayak kita nih, suka mau gaya masalah stang gitu kan. Ada yang pernah dasar gak? Ini agak instruktur dikit, tapi kalau sudah ada yang tahu ilmunya ya sesama guru jangan saling ini ya, jangan mengganggu gitu. Jadi kayak gini, nah ini yang tadi yang batal katanya saya ajukan. Mas, siapa bro namanya bro? Siapa? Pongki. Aslinya? Enggak, aslinya namanya? Oh, lah kan angel kan Pongki jenenge aku. Kayak ini ya Pak Rifan, ini ya kadang-kadang vokalis ini ya. ya. Saya Rifan kadang-kadang dipanggil Pinggi, enggak salah ya. Jadi gini, kadang-kadang kita naik motor tanpa sadar kita mau bergaya. Mau bergaya dengan stang, ya kan? Mau dilebarin dan sebagainya sehingga posisi stang Anda adalah lurus. Lurus. Bukan tekuk. Lurus itu dalam pengertian juga termasuk pada saat Anda tikungan, apalagi kalau kendaraannya udah mulai berat sedikit kayak AJS kan berat tuh. Tangan itu tetap harus tertinggal, tangan dalam ada tekukannya seperti ini. Enggak boleh namanya lepas lurus seperti ini dalam satu tangannya. Contoh, belok kiri. Biasanya karena kaget, maka kalau kendaraan besar sedikit malah rebah atau tinggi. Gitu. Kenapa? Karena tekniknya simpel. Ini contoh Mas Pongki ya. Mas Pongki ini tangannya lurus, lurus ya lurus. Nah, anggap ini tangan lurus, ya kan? Tangan lurus, Mas kasih kekuatan sehebat-hebatnya. Ya, lurus ya, sehebat-hebatnya. Pasti kalah. Tapi kalau coba ditekuk, hah? Oh, dia mungkin badan enggak lemah, jiwa lemah. Dia Hello Kitty soalnya. Tato, gaya gitu kan, tapi bener ya? Kan mewean iki. Nah, coba kalau ditekuk Mas Boki, ditekuk ya. Ditekuk begini, ada tekuan segini, pokoknya harus ada tekuan sedikit. Oke, tahan. Ya itu faktanya, enggak tapi faktanya, Anda boleh praktekkan sendiri. Bener, tapi ketika lurus, sehebat-hebatnya juga enggak akan mungkin. ya enggak, sehebat-hebatnya malah sakit tangannya. Karena kenapa? Ketika lurus seperti ini enggak memberikan kekuatan apa-apa buat kita. Tepuk tangan buat Mas Pongki. Nah, itu salah satu teknis dasar gitu ya, yang gampang. Kenapa mengendarai sepeda motor bukan gayanya? Safety-nya. Oh, ini keren sekali ya. Langsung mendapatkan tips bagaimana untuk mengendarai motor kita dengan aman dari CEO Jasa Raharja, keren sekali. Dan tadi Pak Rifan juga menyampaikan bahwa saya kalau ya ada yang meninggal dunia itu kalau misalnya ini juga kita menginformasikan lo tipu-tipu karena sekarang ini lagi zamannya penipuan. Kalau ada yang mau ngasih tunai tolong diinformasikan, jangan digubris ya berarti Pak Rifan ya. Oke, Pak Rifan, kita sekarang akan mempersilahkan teman-teman untuk yang pengen nanya langsung, mumpung ada Pak CEO kita. Jadi kita akan persilahkan, kita akan buka sesi Q&A. Nanti siapa yang bertanya akan mendapatkan apa? Door prize. Oke, saya kabulkan permintaan Anda. Hadiah meneh ya. Wes, Mas Pongki meneh, kayaknya yang lainnya dulu ya. Atau ya udah Mas Pongki aja dulu. Ada mic untuk Mas Pongki. Tadi tidak mendengarkannya.
Oh kurang jelas karena excited dapat helm. Ini baterainya habis. Jadi, nah suaranya lu HP. Memang kalau saya mendapatkan kesempatan memegang dari perempuan itu suaranya dia enak gitu ya. Hihi. Iya, namanya Indri. Inilah dia untuk Rifan gitu, Indri. Enggak itu maksa ya. Jadi gini, Jasara Harja ini punya kewajiban dua, adalah mengutip atau mengumpulkan sumbangan wajib dan iuran wajib. Sumbangan wajib itu adalah dari STNK. Iuran wajib itu adalah dari penumpang bis umum, kendaraan umum. Jadi kayak naik bis gitu ya. Naik bis itu, nah ini kita ini bukan yang termasuk asuransi yang mahal. Naik bis itu cuma Rp60 per orang. Ya, Rp60. Dan kemudian kalau mau motor dan mobil ya, paling murah adalah 12.000. Paling mahal Ferrari 163.000. Ya, jadi memang ini asuransi rakyat. Jaminan rakyat, jaminan sosial. Dikumpulkan dari sumbangan wajib dan iuran wajib. Dari semua yang membayarkan kemudian kita kelola, dan di dalam pengelolaan ini bukan pengelolaan yang model investasi yang aneh-aneh, enggak. Semua disediakan untuk mempersiapkan jaminan sosial kecelakaan terutama dengan pertanggungan dasar kepada masyarakat yang kecelakaan. Nah, yang dijamin adalah masyarakat yang mengalami kecelakaan, bukan kecelakaan tunggal. Kecuali kecelakaan tunggal. Pada saat terjadi kecelakaan, mekanismenya cuma simpel. Enggak ada yang namanya klaim. Rumah sakit, laporan kepolisian. Jadi ini yang paling sering itu ya, paling sering banyak masyarakat itu lupa atau malas laporan kepolisian. Dan kemudian Anda laporan kepolisian kadang-kadang ini juga begitu bilang Jasara Harja gitu, Pak kita minta Jasara Harja yang Bapak balas dengan online gitu aja. Karena dia tahu dia juga punya KPI harus melaporkan kecelakaan ini. Kalau Anda punya kesulitan lagi di kepolisian, nggak apa-apa, masukkan itu di dalam sistem yang di rumah sakit, pasti nanti dari Jasara Harja yang akan membantu. Termasuk Anda kesulitan lagi, datang aja ke cabang. Anda searching aja, datang, kita akan pasti bantu. Sampai dengan laporan kepolisiannya. Dan itu kewajiban kita. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas yang luka-luka, itu mendapatkan jaminan sampai dengan 20 juta. Luka-luka, baik ringan, sedang, berat. Seandainya Anda melebihi dari 20 juta, maka kami inginkan Anda pastikan Anda punya BPJS. Karena sistem kita sudah terintegrasi kemudian langsung naik ke BPJS. Dan untuk meninggal dunia adalah tadi 50 juta pada saat Anda meninggal. Gampang kan? Tapi tidak berharap. Artinya ini yang transformasi yang sudah dilakukan dengan perubahannya. Jadi kita tidak buat yang namanya masyarakat kesulitan untuk yang namanya santunan. Enggak perlu lagi harus daftar dan sebagainya. Datang itu udah ke rumah sakit kecelakaan, dia masukkan data. Pada waktu masukkan data di mobile service aplikasi yang kita miliki, itu kemudian mereka langsung notifikasi ke kami. Nah pertanyaannya begini, kenapa rumah sakit mau ya? Kenapa rumah sakit kok mau dengan Jasara Harja? Yang pertama, tidak ada perusahaan yang menjamin lebih cepat dari Jasara Harja. Jadi semua kita jamin bahwa pembayaran kepada rumah sakit, kan sekarang 100% rumah sakit dari kita. Pembayaran kita maksimal adalah 14 hari. Enggak ada. Tidak ada perusahaan asuransi penjamin yang paling cepat seperti ini. Dan saya termasuk yang memonitor pembayaran ini. Bahkan average ya, rata-rata kita bayar ke rumah sakit adalah di bawah 10 hari. Karena dibayar lebih cepat itu makanya mereka interest untuk menggunakan sistem kita. Jadi kalau ada apa-apa supaya dia juga respon cepat gitu. Saya kira itu Mas Pongki ya yang saya jelaskan, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, juga memberikan informasi kembali buat yang lain. Tepuk tangan buat Mas Pongki dong. Sudah jelas ya Mas Pongki? Oke, nanti jangan lupa informasi yang didapatkan hari ini disebarluaskan ya. Jangan lupa tag Instagram dong. Oke, ya, oh sudah ya. Oke, dan sebelum kita menuju ke Q&A selanjutnya Pak Rifan, saya mau tanya dong. Saya yang nanya nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, boleh Jadi, dong. saya kepikiran dari tadi nih kan Pak Rifan ini sangat... Pikir aku? Iya, Oh, ya, tahu oke, siap. aja nih Pak Rifan. Marah Memang- banget cemburu gitu Mas, biasa aja. Gitu.
Ini memang biar gak tegang. jadi memang saya kepikiran mikirin Pak Rifan emang benar sih. Kalau saya ngebayangin jadi Pak Rifan itu kayak misalnya lagi lagi mengendarai sepeda motor gitu ya. Terus itu sering dapat inspirasi nggak Pak untuk melahirkan inovasi-inovasi karena kan Bapak sendiri saat ini sangat dekat ya dengan untuk membuat kebijakan-kebijakan itu suka dapat inspirasi nggak Pak? Oh banyak sekali. Banyak ya, wah, Banyak makanya sekali. cocok Jadi- guys. Nah, jadi contoh gitu, simple aja. Pernah satu ketika kecelakaan seorang pemain bulu tangkis ya, yang nabrak truk dari belakang. Dan ternyata kemudian saya nulis ya, saya mengingatkan semua pihak. Ternyata truk itu kalau keluar kir gitu ya, itu harusnya ada penghalang besi di bawah. Yang setinggi ban kita, maupun setinggi bumper kita. Sehingga kalau ada mobil nabrak, itu airbagnya berfungsi dulu. Dan ada motor. Dan ternyata di tahun 2022 ada 3.300 kecelakaan tabrak belakang, bayangin. Dari 3.300 tabrak belakang itu, 2.900 lebih adalah motor. Tapi nggak pernah populer kan. Dan dari 2.900, 1.800 adalah meninggal dunia. Karena kenapa? Karena kecengklak dan sebagainya. Nah ini kemudian dari ngelihat, dari tahu gitu ya. Bagaimana kita mengingatkan tentang tertibnya truk ini. Sehingga kebijakannya harus diambil, kemudian gakumnya penegakan hukum dilakukan. Bayangkan sepeda motor 1.800 meninggal udah ekstrim. Dan secara keseluruhan kecelakaan di Indonesia 72% adalah sepeda motor. Maka kita harus hati. Dan menarik lagi dari 72% itu 60% adalah yang berkeluarga dan berpotensi kemiskinan. Ngeri kan? Nah ini yang ngeri itu kecelakaan itu adalah pembunuh kedua setelah jantung. Langsung pada diem tuh Pak. Jadi kita masih harus jaga gitu ya. Iya kan? Harus kita jaga gitu. Nah Langsung ada pada fakta-fakta merenung seperti ini. itu. Ini kejadian begini. Ini bro, ini kejadian kemarin. Saya kemarin kan baru pulang dari Manado. Ya, kemudian saya biasa kunjungan dan waktu kunjungan saya bilang saya mau datang ke rumah sakit. Saya juga begitu, saya harus datang ke rumah sakit, mastiin. Padahal kecelakaannya juga enggak zaman ini kan, mungkin sudah 2 hari yang lalu 3 hari. Tapi saya memang kalau dalam kunjungan karena biasa di jalan ya, dan saya naik motor ya, keliling tuh biasa naik motor. Dari Bandung kemarin ke Jogja juga naik motor, kemarin dari Manado, Temohon, keliling-keliling ya sampai Tondano dan sebagainya saya naik motor. Saya mampir ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit itu ada 4 korban kecelakaan, 2 operasi kepala. Yang terjadi apa? Mereka kecelakaan rata-rata adalah menganggap saya cuman keluar deket. Ini tuh jarak itu cuma 20 meter dari rumah saya Pak. Saya terburu-buru. Mereka nggak pakai helm, maka tadi hadiahnya helm. Akhirnya apa? Eksiden. Karena kenapa? Ketika kita berhati-hati, orang lain belum tentu. Setuju? Jadi yang perlu kita waspadai adalah bukan diri kita sendiri, tapi orang lain belum tentu. Belum tentu berhati-hati terhadap pengendara yang lain. Nah sehingga saya pesan kepada semuanya, even Anda sebentar, even hanya 100 meter, even hanya 20 meter, gunakan helm. Nah itu. Karena helm itu menyelamatkan kepala dan isinya. Isinya apa? Kehidupan kita. Ya, dalam kan, apa yang kita Dalam, pikirin Pak. masih ada, apa yang kita rasain masih ada. Maka jaga bro, ya kan. Tampaknya sederhana, gitu. Nah yang kedua, jangan lupa kalau Anda touring agak ya apa yang tren. Saya kira anak trail gitu ya. Saya kan dulu terabas ikut, ya kan. Motocross juga ikut gitu. Tapi saya paling disiplin menggunakan safety gear. Jadi kayak baju, kalau mau tipis ya tipis gitu, tetapi tangan, kemudian setidak-tidaknya adalah tangan dan deker. Dan sekarang kan udah dijual yang tipis di dalam. Kalau Anda nggak mau kelihatan norak gitu ya. Di dalam. Pakai. Nah, lebih mahal mana daripada biaya pengobatan dan kepala? Bener nggak? Dan lebih mahal mana ketika Anda menjadi cedera kemudian Anda nggak bisa beraktivitas? Ini contoh gitu. Ini saya ngalamin Mas. Yang saya dioperasi itu adalah saya naik trail.
ya kan? Yang namanya kita sombong ya kan, tanjakan 60 derajat siapa takut, ajar, brosot bos. Ketika brosot itu kemudian saya kejengkang dan sebagainya. Tapi ya itulah, itu adalah bagian dari pembelajaran saya. Terus akhirnya saya sangat tertib dan profesi saya ini selain saya instruktur, setiap touring saya adalah road captain. Nah kalau road captain itu karena dulu nggak ada cross control, nggak ada cruise control, jadi sampai hari ini saya termasuk pengendara yang bisa ngegas pakai tangan kiri. Tapi tangan kanannya yang untuk biasakan gaya mundur-mundurin orang-orang minggirin gitu. Nah tetapi sebetulnya itu juga nggak ditiru karena itu ada tekniknya. Jadi kalau cuman kiri ngambil ngambil aqua, ada yang pernah dilihat kan? Kiri ngambil aqua yang video-video yang beredar itu nggak ada apa-apanya. Ketimbang ketika kita setir, memegang stang tangan kiri, tapi yang di depan adalah truk. Nah itu lebih jago. Bener nggak? Tangan kita adalah memberi arah supaya truk. Makanya kalau saya jadi road captain, saya memastikan bahwa mata saya melihat pengemudi dan pengemudi harus tahu saya. Gitu. Sama juga kalau rombongan nih mau nyalip gitu kan. Saya pernah nih ada di sini Pak Arwan, dari Bandung ke Jogja. Ada truk, bis-bis itu nggak mau disalip kan. Nah, nggak usah maksa. Siapa yang lebih jago itu ke depan. Tenang, pengalaman saya itu cuma caranya sederhana. Sebelahin bisnya itu, Anda berdiri, Anda ketok aja pintunya. Stres dia udah. Maaf gitu. Duh, kita kaget kan. Belum lagi kalau tangannya udah keluar, kita pegang tangannya. Mas pelan sedikit, iya, itu pasti kegas. Pasti dia pelan. Nah, sopan, nggak yang kasar gitu. Artinya kalau Anda sopan dan berkomunikasi baik, maka satu rombongan ini pasti aman. Maka saya selalu kalau menjadi road captain, yang saya bikin adalah semua harus zero accident. Karena nggak enak tuh ceritanya kan. Ceritanya itu lebih baik rebah yang misalkan lagi parkir rebah gitu ya. Kecapean, kakinya masih koyok gitu kan. Itu lebih lucu diceritain daripada kecelakaan di jalan itu. Gitulah kira-kira Mbak Indri. Lalu dengan kebijakan-kebijakan ataupun inovasi yang telah dilakukan Pak Rifan ini berkontribusi nggak Pak untuk menurunkan angka kecelakaan di Indonesia? Iya, yang terakhir itu adalah seperti red spot, ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan atau kita sebut sebagai red zone. Bahkan dalam waktu dekat saya lagi negosiasi dan Google kayaknya belum terima, saya masih bersikeras gitu. Bahwa saya ingin di Google itu kemudian masuklah notifikasi sehingga kalau Anda naik mobil atau motor pakai Google itu akan ada notifikasi 200 meter belok kiri gitu kan, 100 meter belok kanan, dia akan bilang juga 100 meter daerah rawan kecelakaan gitu. Jadi orang akan berhati-hati. Nah ini Google sepertinya sudah mulai berpikir pada waktu kita jelaskan. Kenapa? Karena tidak ada lagi. Karena rambu itu kadang nggak diperhatikan lagi. Karena kalau udah speed kan nggak lihat rambu kan. Tapi kalau ada notifikasi itu, kalau misalkan Anda yang hanya melihat ya bunyi tet-tet atau merah gitu. Keluar merahnya, keluar alertnya, keluar suaranya. Nah dalam tahun 2023 ini saya akan maksa untuk bisa diterima sehingga akan berlaku baik. Dan itu nanti baru satu-satunya di dunia loh. Wow, titik rawan kecelakaan yang ada di Google gitu. Keren banget dan ini triggernya dari Pak Rifan ya? Bukan dari Jasara Harja. Dari Jasara Harja, saya dan tim. Keren banget Ya. Pak Rifan and tim ya. Kalau saya juga setuju nih Pak Rifan tadi kan menyampaikan kita tuh udah naik motor tuh hati-hati tapi orang lain harus hati-hati. Sama satu lagi Pak, kita tuh harus hati-hati terhadap satu hal lagi. Hati-hati terhadap ibu-ibu yang rating ke kanan tapi beloknya ke mana? Yeah. Kiri. Sering nemuin gak tuh di jalan? Banyak. Nah banyak itu dia. Ya. Ini emang semua sudah berkeluarga? Ada yang jomblo ini. Yang jomblo siapa? Angkat tangan yang jomblo. Mas. Cuman jomblo ya dia. Yang lain enggak ya? Hari ini topiknya pongki ya Pak ya dari tadi ya. Oke kita buka jadi sesi. ibu-ibu tuh memang begitu, ciri khasnya adalah satu. Kalau ada yang di luar maaf Ibu. kalau mengendarai begitu, lampu sen kiri belok kanan begitu ya. Yang kedua ibu-ibu itu adalah ahli sejarah. Dia ingat masalah-masalah lama kita. Iya. Yeah. Curhat. Oke. Dia langsung ketawa dia. Iya. Oke. Dan kita mau sesi kenapa? Sesi Q&A lagi. Siapa yang mau tanya lagi? Dari dari depan ya. Mas Farid. Oke. Saya Farid dari pengurus
Yamaha Ranking Indonesia Pengprov DIY. Oh ya, siap. Gini, mungkin dari penjelasan Pak Rifan tadi yang terkait pengurusan Jasara Harja yang cuma 13 menit 10 detik. 11 menit 13 detik. 11 menit 13 detik. Average-nya ya. Itu jujur saya baru dengar ini. Jadi Oh. mungkin selama ini apalagi di masyarakat yang di desa itu terus terang malah belum tahu itu. Mungkin ada yang tahu 1-2 cuman jarang sekali. Saya pun baru dengar ini. Makanya kita buat forum ini. Dan ini di DIY pertama kali kita forum. Wah, makasih Bang Ferdi. Makanya mungkin pertanyaan dari kami, mungkin karena kami kebetulan pengurus Yamaha Ranking Indonesia Pengprov DIY, apakah ada edukasi atau semacam penjelasan ke masyarakat yang sampai sedetail itu? Ya. Terima kasih. Iya, ya ini memang benar nih Mas Ferdi. Jadi sebetulnya ada bahasa Inggrisnya itu kita hygiene factor atau kemudian bahasa Jawain nek ono biasa gitu kan, ora ono ditakokke itu. Itulah Jasara Harja. Ya kan nek ono biasa wae, tapi nek ora ono ditakokke gitu ya. Kayak kita. Kayak hubungan kita, Ci. Iya. Nah, kita rasakan itu benar gitu. Jadi memang inilah kemudian forum-forum seperti ini Mas kita buat. Dan saya berusaha juga nanti mengkomunikasikan ya, termasuk di Jasara Harja dan sebagainya gitu. Jadi salah satu contoh begini, saya sekarang udah jadi ikonnya di Instagram. Semua bahkan followernya lebih banyak daripada Jasara Harja gitu ya. Serius ya. Aku nggak pernah sombong Mas, aku umum orangnya Mas. Nek sombong kan negatif, nek umum positif gitu. Ya, ambasador bener. ya. Jadi iso ya. Jadi kalau melihat seperti ini, akhirnya saya udah duplikasi. Tapi itu juga sama nggak nendang. Maka forum-forum seperti ini, kemudian kita komunikasikan ke masyarakat gitu ya, akan terus kita lakukan dan kita sampaikan ke masyarakat agar ya ini diketahui. Jadi mohon Anda sebagai duta, sebagai wakil gitu, baru tahu bahwa oh ternyata pemahaman seperti ini. Nah setelah tahu disampaikan ke masyarakat. Tetapi saya juga akan membawa ini, nanti ini tugasnya kepala wilayah di DIY ini, harus sosialisasi. Ya, mau ke kabupaten, kecamatan atau desa buat program agar masyarakat tahu. Ya ini akan menjadi perhatian kita dan kami akan lakukan dengan baik. Makasih Mas, tepuk tangan. Terima kasih untuk masukannya. Berkelas dan nih pertanyaan. nanti langsung berarti ini care ya. Care. Peduli. Di sini bro-bro di sini ada yang mungkin keluarganya dari desa begitu? Ya, saya Ada? desa, kita semua desa. Oh iya, saya Desa, juga. Iya desa, Mbak. Anggun. Purwomartani itu desa. Anak gunung. Kalau saya anak Gunung Kidul, Pak. Anggun. Woi. Anggun, anak Gunung Kidul. Oke. Iya. Anggun. Sherlock enak Sherlock. Orang kenalan aja belum Sherlock. Wani Piro dulu. Oh, ini anak motor begitu memang tembak langsung modelnya. Nomor handphone nggak punya Sherlock, kirim neng Dimas. Saya suka yang to the point gitu sih Pak Rifan. Iya, jadi tolong nanti Sherlocknya dikirim pakai kentongan aja. Oh enggak Pak, nanti saya tampilkan di QR code aja di layar. Oh iya, ya. asik. Oke, jadi ini emang keren sekali ya. Berarti Mas Farid ini care sekali ya dengan bagaimana sosialisasi ini tidak hanya berhenti di sini Pak Rifan. Iya. Kita pokoknya nanti paling tidak nih di sosial media teman-teman semua harus posting ini dan ini akan berdampak dari yang ada di sini. Ribuan orang akan menerima informasi yang begitu luar biasa ini. Ada Dan lagi? Anda ketika menyampaikan ini adalah menyampaikan informasi yang bermanfaat loh. Nah, Iya kan, bener kan? Ada yang baru tahu informasinya gitu. Tapi memang kita sebagai warga Indonesia ya, sebagai masyarakat Indonesia kita harus kepo itu ya. Jadi Persis. cari informasi kalau nggak tahu ya kita cari Ini tahu gitu. saya cerita ya Mas. Saya ini kan 26 tahun di perbankan. Nah, Elek-elek ini tahu-tahu di root bank lumayan lah ya. sudah pernah Elek-elek menyelamatkan ini. pilot loh, keren Ya. kan? Dan banknya emang mau tutup, saya naik habis itu sudah saya diminta kembali ke BUMN lagi. Nah tetapi yang menarik adalah begitu saya masuk ke Jasara Harja, ini adalah satu pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Enggak ada lagi.
Maka saya juga terima kasih. Forum seperti ini nih forum yang mulia. Mau hadir di sini, ini penghargaan yang luar biasa, hormat saya untuk semuanya. Saya udah pesen tadi sama panitia, jangan lupa ya, mulia diisi bensinnya gitu. Tenan loh Ki. Kalau nggak bener nanti kita mutasi kepala coba ya. Waduh, langsung diancam nih ya. Enggak, karena ini prinsip, saya ngerti jiwanya anak motor. Ya kan, kita anak motor gagah, motornya larang ngirit biasanya. Nek mangan jangan tadi, ono sing bayari ora. Ora ya. Iki mau door prize rebutan itu. Loh, saya juga begitu Mas, motor gede larang-larangnya apa ya? Door prize helmnya rebutan gitu. Semua nang ira karuan padahal iso tuku dhewe gitu. Karena gengsi men. Wah, gitu. Ada logonya. Oh, aku tak bagiin stiker. Ada logonya ya. Oke. Oh iya. Anti cegatan. Begitu ada pakai helm itu dicegat, noleh. Wah, koncone polisi. Rasido gitu ya. Oke. Oh iya. Terus dia Wah, bilang, ini tadi- Mas, Riban kan orang Kudus, kan orang Kudus. Jadi kan India. Oh mbak ya, sate martabak Mas. Oke, tepuk tangan buat semua, keren banget. Saya senang sekali kekeluargaan ini, penghargaan yang luar biasa dari saya pribadi maupun dari Jasara Harja. Makanya kalau saya dikumpulin dengan teman-teman motor tuh saya pasti berinteraksi. Karena saya senang sekali, karena saya adalah Anda. Nanti habis ini kita lanjut foto di motor. Ya, oke Indri. Tepuk tangan untuk Pak Rifan dan sarang untuk episode pertama ini berlangsung dengan gayeng. Gayeng tapi juga informatif ya. Ada informasi penting yang didapatkan yang harus kita sebarluaskan. Tolong dicatat ya setelah ini, jangan mandek informasinya di sini. Matur nuwun sangat Pak Rifan Sami-sami. sudah bikin gayeng, kita seneng sekali. Amin. Teman-teman seneng diundang di sini? Ye. Tepuk tangan lebih kencang lagi kalau gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Rifan. Matur Semoga nanti nuwun, nggih. Matur kita nuwun. tunggu episode selanjutnya. Mungkin karena ini episode 1 di Jogja, mungkin akan lebih sering di Jogja Pak. Oh iya, orang saya tinggal di Jogja. Wow itu Pak, baru diundang pertama kali langsung minta diundang Jadi lagi. jangan khawatir, orang saya tinggal di sini. Oke. Deket-deket sini Palagan. Saya tinggal di Palagan. Nanti minta door prize terus ya. Ja- Oh iya. Jangan minta Sherlock ya sama Pak Rifan ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rifan dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini mewakili komunitas sepeda motor yang ada di Jogja dan juga Sobat Fox yang telah menyaksikan podcast Sareng Jasara yaitu Srawung bareng Jasara Harja, dan terima kasih, kita kembali di episode selanjutnya, episode kedua, dan kita kembali ke studio bersama Fox FM 105,3 FM dan sampai jumpa Sobat Fox. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.